Perkenalkan lur, nama saya Icang dengan quotes hari ini. Pasangan itu ibarat Indomie, satu kurang dua kebanyakan. Ya, sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengelar film bergenre thriller drama yang berjudul Kairo Konspirasi tahun 2022. Film yang berlatar belakang di Mesir ini sesuai namanya mengisahkan tentang suatu konspirasi yang terjadi di Mesir, khususnya di Universitas Islam paling terkemuka di dunia, yaitu Al-Azhar. Ketika pemimpin Al-Azhar tiba-tiba meninggal, pemerintah pun ikut campur untuk pemilihan pemimpin berikutnya sesuai kandidat yang mereka inginkan. Untuk memenangkannya, pemerintah merekrut seorang mahasiswa di dalam kampus sebagai mata-mata. Seperti apakah konspirasi yang terjadi di film ini? Langsung aja kita ke request pertanyaan ngawur dari dulurku Comeananda. Susah banget namanya ya. Apa betul kalau lagi main slot terus pakai baju warna merah, secara otomatis sistem slot berubah jadi candy? Agak pinggir jurang ya, tapi bagus loh pertanyaan Anda ini lur. Bisa. Besok-besok berubah jadi Mobile Legend juga bisa. Monggo sekejap. Pada tahun 972, sebuah dinasti keagamaan dari Afrika Utara dan Mesir yaitu Fatimid mendirikan pusat pembelajaran Islam yaitu Al-Azhar, yang mana selama berabad-abad banyak penguasa-penguasa Mesir berusaha mengambil alih tempat megah tersebut, tapi tidak ada satupun yang berhasil. Dan di masa kini, Al-Azhar masih menjadi institusi pendidikan Islam yang paling terkemuka di dunia. Berbondong-bondong banyak mahasiswa dari berbagai negara berkompetisi untuk bisa belajar di sana, namun hanya segelintir orang-orang yang bisa diterima. Apalagi sampai mendapat beasiswa seperti Mas Adam, putra pertama dari 3 bersaudara, anak seorang nelayan berlatar ekonomi menengah ke bawah, yang menurut ayahnya, Adam telah diberi anugerah oleh Allah untuk bersekolah di lembaga Islam terbesar itu. Meskipun begitu sayang dan ingin putranya tetap menemaninya, apalagi istrinya juga telah lama meninggal, ayah Adam pun tetap memperbolehkan putranya berangkat pergi menimba ilmu di pusat pembelajaran Islam paling berpengaruh di dunia, yaitu Al-Azhar. Dan inilah konspirasi Kairo, atau judul lainnya Anak dari Surga. ألف مبروك. إيه ده؟ جات لي منها. بتهزر. لو كانت دي إرادة مشروع على مصر محدش هيقدر يقف قصادها. ما تنساش أصلك يا آدم. أكيد يابا. Sesampainya di Universitas Al-Azhar Kairo dan menyelesaikan daftar ulang bersama mahasiswa lainnya yang baru diterima, Adam pun tiba di ruang asrama dan bertemu teman-teman sekamarnya. Keesokan harinya Adam mulai mengikuti segala kegiatan pengenalan kampus yang alhamdulillahnya tentu tidak ada perpeloncoan senior. Sampai akhirnya Imam Besar Al-Azhar memberikan sambutan kepada semua murid di sana. Tapi yang terjadi, وللأسف هناك مش مهم أنت مين، المهم أنت عايز تكون مين. بسم الله الرحمن الرحيم. عاوز حاجة يا شيخ؟ ketika baru memulai pidatonya, beliau muntah darah dan tak lama kemudian meninggal dunia. Semua mahasiswa baru termasuk Adam yang baru pertama kali melihat beliau secara langsung pun sangat tidak percaya akan kejadian tersebut. Beberapa jam setelah Imam Besar meninggal, rapat tertutup diadakan oleh banyak pejabat-pejabat pemerintah Mesir dan dipimpin oleh Jenderal Al-Sakran untuk membahas siapakah yang akan menjadi Imam Besar Al-Azhar selanjutnya. Seorang kolonel bernama Ibrahim diminta untuk memberikan kandidat-kandidatnya. Yang pertama adalah Syekh Durrani yang memiliki kedekatan dengan kelompok persaudaraan Muslim. Namun Al-Sakran yakin jika Durrani adalah pendukung teroris. Yang kedua adalah Syekh Nim, meskipun tidak bisa melihat, namun beliau adalah salah satu imam yang paling populer di Mesir dan tidak memiliki afiliasi atau hubungan dengan kelompok-kelompok mencurigakan. Al-Sakran pun mengatakan jika pemilihan Imam Besar Al-Azhar bisa mempengaruhi keamanan negara jika sampai menaikkan orang yang tidak tepat. Maka dari itu Al-Sakran memilih kandidat yang ketiga, yaitu Syekh Omar Beblawi, yang menurutnya memiliki pandangan
sejalan dengan Presiden Mesir. Maka dari itu Al-Sakran pun menyuruh seorang ajudannya sekaligus mahasiswa kampus, yaitu Zizo, untuk mengatur semua yang diperlukan agar Beblawi terpilih menjadi imam besar Al-Azhar selanjutnya. الشيخ دوراني متعاطف مع الإرهابيين. الشيخ نجم الكفيف. الشيخ الجديد قضية الأب الدرجة الأولى، الرئاسة عايزة البلاوي، خلفروه. Setelah mengetahui hasil rapat tersebut, Syekh Nim mengatakan kepada salah satu mahasiswanya sekaligus asistennya, yaitu Zizo, untuk tidak ikut campur dengan pemilihan imam besar. Akan tetapi Zizo tetap menginginkan jika Syekh Nim bisa terpilih sebagai imam besar. Di lain sisi, Zizo juga bekerja sebagai informan bagi Kolonel Ibrahim, dan pada suatu malam Zizo bertemu secara diam-diam dengan kolonel di sebuah kafe. Mereka pun ngobrol secara rahasia menggunakan telepon masing-masing di meja yang bersebelahan. Begitu mendengar jika Zizo tetap menginginkan Syekh Nim sebagai imam besar dan dirinya sebagai informan telah diketahui, Ibrahim pun memperingatkan Zizo jika dia bisa-bisa dibunuh oleh pemerintah karena para pejabat penting telah setuju mengangkat Syekh Beblawi untuk menjadi imam besar Al-Azhar yang selanjutnya. Karena sudah tidak sejalan lagi, Ibrahim pun menyuruh Zizo untuk mencari penggantinya sebagai informan kampus, yaitu seorang mahasiswa yang tidak ada koneksi dengan siapapun. شوف لي ملك جديد ويفضل يكون طالب جديد لسه بشوكه. تعرف ايه حكم المرتد؟ الإعدام. Gak pakai lama, keesokan harinya Zizo langsung mendekati seorang mahasiswa baru jalur beasiswa yang masih belum punya teman, siapa lagi kalau bukan Adam. Zizo pun mengajaknya ngobrol-ngobrol juga jalan-jalan ajojing ke tengah kota. Karena merasa Adam sudah mulai dekat dengannya, Zizo pun mengabarkan Ibrahim jika dia sudah mendapatkan informan yang baru, yaitu Adam asal kampung Manzala. Besok malamnya Zizo membawanya ngobrol sambil nyebat di atas menara kampus Al-Azhar dan mengatakan jika cepat atau lambat tempat itu akan merusak diri Adam yang begitu serius mengemban ilmu di kampus tersebut. Sudah pasti Adam pun bingung apa maksudnya. Setelah itu Zizo pun turun dari menara, tapi tak lama kemudian muncul beberapa orang berseragam hitam yang mendekatinya. Lalu yang terjadi, seluruh mahasiswa pun dikumpulkan di dekat TKP dan pihak kampus mengabarkan dengan jelas tentang kematian Zizo yang masih belum diketahui siapa dan apa motif pembunuhannya. Kolonel Ibrahim dari Keamanan Negara pun diutus pemerintah untuk mengusut kasus tersebut. Namun para dewan besar Al-Azhar sempat mempertanyakan mengapa pemerintah sampai mengutus seorang kolonel, padahal bisa saja hanya diurus oleh kepolisian, ya kan? Ibrahim pun menjawab alasan dirinya dikirim oleh negara adalah karena Zizo merupakan warga negara asing. Akan tetapi Dewan Al-Azhar berasumsi jika sebenarnya pemerintah ingin ikut campur dengan urusan Al-Azhar dan akan membuatnya menjadi lembaga milik negara, yang bisa jadi nantinya negara akan bebas melakukan segala sesuatu di Al-Azhar untuk kepentingan politik. Padahal sudah jelas-jelas Al-Azhar adalah pusat pembelajaran Islam yang tidak ada sangkut pautnya dengan hal-hal berbau politik. Apalagi Ibrahim sempat menanyakan kapan Al-Azhar memilih imam besar yang baru, padahal tidak ada hubungannya dengan penyelidikan pembunuhan Zizo. عبد الناصر سياسة حكومية والسيد مبارك هو اللي متنبه في قضية زي دي. المتوفي مواطن أجنبي وإحنا ممكن نعلق تحقيق يا شيخ الأزهر الجديد. Setelah itu Ibrahim mencatat beberapa mahasiswa baru beserta kotanya sampai akhirnya dia bertemu Adam yang berasal dari wilayah Manzala sesuai dengan laporan dari Zizo sebelumnya. Secara diam-diam Ibrahim pun menyuruh Adam untuk menemuinya di sebuah kafe tengah kota dan nantinya Adam berbicara dengan Ibrahim menggunakan telepon agar tidak ada orang di sekitarnya yang mengira mereka berdua sedang ngobrol.
Sesampainya di kafe, Adam melakukan sesuai dengan yang Ibrahim katakan. Duduk di dekatnya, memesan tempe mendoan, lalu memegang telepon seakan-akan sedang berbicara dengan orang lain. Ibrahim pun bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi di malam itu, dan Adam menjawab setelah ngobrol di menara masjid. Zizo dihampiri beberapa orang berbaju hitam dan dibunuh menggunakan sebuah belati. Mendengar itu, Ibrahim pun menyuruh Adam untuk menyelidiki siapa pembunuhnya dan apa motifnya, karena kampus telah memberi pernyataan resmi jika kematian Zizo adalah sebuah kecelakaan, bukan pembunuhan. Sebelum pulang, Ibrahim sempat mengatakan kepada Adam agar ikut sholat subuh berjamaah dan mulai memperhatikan orang-orang yang ikut di sana, karena Ibrahim yakin jika pembunuh Zizo selalu mengikuti sholat subuh berjamaah. محتاجينك تساعدنا واحنا هنعرف مين اللي قتله. الموضوع ده مش هيعدي على خير. رسميا صاحبك مات في حادث زي انت ما شفت واتقتل. Sepulangnya dari sana, Adam sempat menelpon ustadznya di kampung dan menceritakan jika dia disuruh sesuatu oleh seseorang dan merasa tidak yakin apakah itu adalah halal atau haram. Ustadznya pun menjawab dengan tegas segala sesuatu yang benar adalah benar, sedangkan yang dosa tetaplah dosa. Lalu dia menutup teleponnya dengan mengatakan jika Allah pasti akan selalu menyertai langkah Adam. Al-halal bayin wal haram bayin. Wallah an-nasih al-mu'in. Keesokan harinya, Adam datang ke masjid untuk ikut sholat subuh berjamaah yang dipimpin oleh seorang mahasiswa bernama Soliman beserta 4 orang lainnya. Namun karena masih tidak yakin, Adam pun hanya sholat sendirian jauh di belakang mereka. Di malam harinya, lagi-lagi Ibrahim mengajaknya bertemu di kafe dan berjanji akan menyembuhkan penyakit batu ginjal yang diderita oleh ayah Adam di kampung. Dengan satu syarat, yaitu Adam harus benar-benar mau diajak kerjasama dan jangan membahas misi Ibrahim ini ke siapapun, termasuk melarang Adam menelpon ustadz di kampung seperti sebelumnya. Adam pun menerima tawaran Ibrahim, lalu Ibrahim juga menjelaskan bahwa ayahnya tidak akan mengetahui siapa yang membantunya. Pokoknya tiba-tiba ayahnya dibawa ke rumah sakit, dioperasi tanpa biaya sepeser pun gitu lur. ما تتعبلاتكوا تاني. عايز اسامي الطلب الفاجر في الجامع. ابوك عنده صفراء. انا اللي رتب موضوع العمليه. Sejak saat itu, berhari-hari ke depannya, Adam pun terus ikut sholat subuh berjamaah ke masjid, sampai akhirnya dia diajak oleh sang pemimpin Soliman yang mengimami subuhan itu untuk bergabung ke perkumpulannya yang sedang menyempurnakan bacaan Al-Quran menjadi lebih baik. Adam pun setuju, dan setelahnya dia mencatat keempat mahasiswa yang menjadi makmumnya. Mereka adalah Aslam, Asfur, Harun, dan Nazim. Lalu Adam pun mulai ikut ke perkumpulan Soliman yang membaca Al-Quran harus datar tanpa nada. عندي حلقة حفظ لمن يرغب في تحسين مستوى. وأما من أوتي كتابه إنه يغني يا شيخ فسوف يدعو ثبورا. ده جديد وما يعرفش إن إحنا مش بنغني هنا. كان في أهله مسرورا. Pada suatu malam di kantornya di Gedung Keamanan Negara Mesir, Ibrahim kedatangan Syekh Nim yang tiba-tiba mengatakan jika dia mengaku sebagai pembunuh dari Zizo. Jelas Ibrahim pun tidak percaya karena Syekh Nim adalah salah satu cendekiawan muslim paling terkemuka dan pastinya tidak ada motif sama sekali bagi Syekh untuk membunuh Zizo. Setelah itu Kolonel Ibrahim menceritakan kepada atasannya, yaitu Kepala Keamanan Negara Mayor Sobi, tentang kasus pembunuhan Zizo, informannya di kampus Al-Azhar yang dibunuh oleh suatu kelompok. Begitu pula tentang Syekh Nim yang mengaku sebagai pembunuhnya, entah apa tujuannya. Mayor Sobi pun mengultimatum Ibrahim bahwa masalah kematian Zizo jangan sampai menyeret mereka berdua, apalagi sampai mempersulit rencana menaikkan Syekh Beblawi sebagai imam besar Al-Azhar selanjutnya sesuai mandat dari Jenderal Al-Shakran. ما ادتنيش اي خيار اقبض عليه. لو الموضوع ده لبسنا في الحيط مش رقبتي انا الخطير راح بتجنن لنا خلاص مخك فوت.
Di jadwalnya bertemu Ibrahim, Adam mendapat kabar jika ayahnya telah selesai dioperasi dan berangsur-angsur pulih. Lalu Ibrahim memberikan sebuah buku merah tentang jihad modern yang memang dilarang di kampus Al-Azhar karena bisa berujung aksi terorisme. Ibrahim pun yakin jika terorisme berkedok persaudaraan muslim telah menyusup ke Al-Azhar. Maka dari itu Adam disuruh oleh Ibrahim agar pelan-pelan masuk menyelidiki ke persaudaraan tersebut dengan menunjukkan buku merah itu kepada salah satu anggotanya, yaitu Nazim, karena menurut Ibrahim merekalah yang telah membunuh Zizo. احنا بنعتقد اخترقوا الوصف واعتقد ان هم اللي قتلوا صاحبك. بلغني ان العمليه بتاعت ابوك نجحت. كتر خيرك يا فندم. انت تعرف الكتاب ده؟ خلي نظيم يشوفه معاك. Esok harinya di kampus, Adam pun menunjukkan buku merahnya di depan Nazim, dan ketika makan siang, dia langsung diundang oleh Soliman untuk minum teh bersama perkumpulannya. Di sana Soliman mengatakan jika sekarang banyak orang-orang Islam yang didiskriminasi dan dibunuh di seluruh dunia, di mana pihak pemerintah Mesir seolah-olah tutup mata akan konflik-konflik seperti di Suriah, di Irak, dan juga di Palestina. Selain itu, Soliman juga menjelaskan jika Syekh Nim akan terus ditahan oleh keamanan negara sampai imam besar yang pemerintah inginkan telah terpilih. Soliman yakin jika Zizo adalah seorang informan pemerintah dan sebenarnya dibunuh oleh utusan dari keamanan negara sendiri. Setelah mendengar semuanya, sesuai perintah dari Ibrahim, Adam pun setuju untuk mengikuti perkumpulan Soliman dan akan menyelidiki aktivitas mereka. انتوا عارفين ايه اللي حصل للشيخ نجم؟ صابوا الشيخ اليوم عايزين. مستعد تعمل حاجة تانية غير القراية؟ صاحبك سيسو الأمن الوطني ما اللي قتلوه. Di asramanya, Adam sempat panik ketika teman sekamarnya yaitu Raid diam-diam mengambil dan membaca buku merah tersebut. Lalu Adam pun langsung merebutnya kembali. Raid bertanya kenapa Adam berani-beraninya join ke perkumpulan Soliman dan teman-temannya. Karena selain terkenal mencurigakan, mereka juga membenci Raid yang membaca Al-Quran dengan nada. Adam pun menjawab jika dia mengikuti mereka sebatas untuk berlatih membaca Al-Quran saja dan tidak ada kepentingan lain. Lalu Raid meminta Adam melihat sebuah kontes pembacaan Al-Quran, di mana Raid, pengikut Soliman, dan mahasiswa lainnya akan berkompetisi untuk menunjukkan jika Soliman dan teman-temannya jelas tidak patut untuk diikuti. سمعت انك داخل المسابقة لكم حاجات اصحابك الجدد. طيب ايه اللي لمك على سليمان؟ مجرد حلقة دراسية. Ketika bertemu Ibrahim, Adam menceritakan apa yang Soliman katakan kepadanya, khususnya tentang Syekh Nim yang ditangkap oleh keamanan negara. Sebagai kolonel, Ibrahim pun bisa membaca pikiran Adam yang mulai percaya dengan apa yang dikatakan Soliman jika negara berniat memperdaya dewan-dewan Al-Azhar dan mengangkat imam besar boneka pilihan mereka. Ibrahim pun tidak begitu menggubris sikap Adam, namun dia mengingatkannya agar terus berusaha mendapatkan kepercayaan Soliman untuk bisa menyelidiki perkumpulannya. سليمان فاكر ان الامر نجم عشان يجبر الهيئات تختار بتاعكم. لازم تكسب ثقة. Adam juga menceritakan tentang temannya Raid yang sepertinya mulai curiga karena dia sering bergaul dengan geng Soliman. Ibrahim pun mengatakan jika Adam tidak serius menjalankan misinya, maka Ibrahim tidak akan segan-segan untuk membuat Raid diam, bahkan mengancam akan menyakiti ayah Adam. ما تخافش. خليه ما يقدرش يكشفك. لازم يعني احرق لك مراقب ابوك عشان اشجعك. Kata-kata Ibrahim membuat Adam berpikir bahwa kecurigaan Raid bisa merusak penyamarannya di perkumpulan Soliman, yang jika didiamkan terus-menerus, bukan hanya Adam gagal menyelidiki geng Soliman, namun Ibrahim juga tidak akan segan-segan menghabisi Raid serta ayah Adam sendiri. Maka dari itu, agar Raid tidak ikut campur dan tetap aman, ketika semua mahasiswa sedang menonton kontes pembacaan Al-Quran yang juga diikuti oleh Raid, Adam terpaksa memfitnah seakan-akan teman sekamarnya itu adalah informan dari pemerintah dengan menaruh berkas-berkas identitas anggota perkumpulan Soliman di bawah kasurnya, lalu memberitahukannya ke Soliman sendiri bahwa Raid adalah informan pemerintah yang menyimpan berkas-berkas milik perkumpulan mereka. Jahat loh kamu ini, Adam.
وإني كلما دعوتهم لتغفر Setelah kontes selesai dan Raid terpilih menjadi pemenangnya, mereka kembali ke asrama masing-masing dan gak pakai lama anak-anak buah Soliman mendatangi Raid di kamarnya dan langsung menghajarnya. Raid juga diancam akan dibunuh jika tidak angkat kaki dari Al-Azhar, yang mana akhirnya Raid pun mau gak mau harus pergi dari kampus Islam terbesar di dunia itu. Ketika Raid sedang mempacking barang-barangnya, tanpa mengucapkan apa-apa, Adam hanya memeluk temannya itu dengan perasaan bersalah. Karena Adam terpaksa harus memfitnah Raid agar dia tetap hidup dan Adam bisa melanjutkan pengintaiannya di perkumpulan Soliman. صرصار ايه ده؟ والله مو بتاعي ما اعرفش. Setelah makan siang, Soliman mengajak Adam minum teh bareng pengikut-pengikutnya. Di sana dia berusaha mencari tahu apakah Adam benar-benar murni ingin menjadi muridnya atau sebenarnya hanyalah seorang penyusup. Soliman pun bertanya dari mana Adam mendapatkan buku merah tersebut. Setelah Adam menjawab jika buku itu dia dapatkan dari rak buku milik pamannya, Soliman langsung menyuruh Adam untuk menelpon pamannya itu. Adam pun sempat berkelit jika dia tidak punya pulsa, namun Soliman langsung meminjamkannya telepon. Dan ketika diangkat, jelas paman Adam pun bingung ya kan dengan pertanyaan ponakannya itu. Hah? Buku? Buku apa? Aku nggak ngerti maksudmu Dam. Kamu ngomong apa sih Dam? Kamu ini Dam? Kata si paman. اتصل بيه دلوقتي حطه على السبيكر. أنا بس كنت عايز عشان الكتاب اللي اديتهولي. عدم. Saat itu juga Adam yang mulai ketar-ketir pun langsung mengirim SMS SOS meminta tolong ke Ibrahim. Dan Ibrahim langsung OTW ke kampus Al-Azhar begitu mendapat SMS tersebut. Sementara itu Adam ditahan di dalam ruangan hingga malam, lalu dibawa oleh Soliman naik ke menara masjid. Di tempat yang sama ketika sebelumnya Adam ngobrol-ngobrol dengan Zizo. Di sana Soliman menginterogasi Adam dan mengancam akan melemparnya ke bawah jika tidak memberitahu kepada siapa dia bekerja. Tapi yang terjadi, مين اللي مشغلك؟ تفتكر كم متر من هنا للشارع؟ انت بتشتغل لحساب مين يا واد؟ الشيخ دوراني يا فندم. انت النهارده هتروح تقدم وتحلول للشيخ حالك. Untungnya Ibrahim datang tepat waktu dan setelah diinterogasi ternyata Soliman adalah asisten Syekh Durrani yang selama ini bergerak atas perintah beliau. Mendengar itu Ibrahim pun memaksa Soliman untuk segera mengundurkan diri dari kampus itu, juga merekomendasikan Adam sebagai penggantinya atau Soliman akan dihabisi secara diam-diam oleh Ibrahim. Esok harinya setelah Soliman pergi dari kampus, Syekh Durrani langsung mengangkat Adam menjadi asistennya sesuai permintaan Soliman sendiri. Di hari pertamanya Syekh Durrani mengatakan jika dia sebenarnya sangat menyayangi Soliman karena Durrani tidak memiliki seorang putra. Sejak saat itu Adam pun jadi lebih sering berada di dekat Durrani dan beberapa kali disuruh-suruh, mulai dari bikinin kopi, indomie, nyiapin snack sampai beliin obat buat cucu Durrani dari anak laki-lakinya. Loh, katanya nggak punya anak laki-laki, tapi kok beli obat buat cucu dari anak laki-lakinya ya kan? Ketika sedang bertemu Ibrahim, Adam pun langsung menceritakan tentang Durrani yang sepertinya menyembunyikan sesuatu. المعيد اللي كان بيساعدني هو كان زي ابني اللي ما خلفتوش واشتري لي بنادول للاطفال. ابني يا ابو المفهوميه. النهارده طلب مني اروح له حاجه ان هو ما عندوش ابن. Besok harinya Durrani meminta Adam untuk membelikannya burger McD. Tapi ketika Adam bertemu Ibrahim, dia diajak pergi ke rumah Syekh Durrani dan bertemu dengan seorang wanita muda bernama Rim, juga bayinya, yang ternyata adalah hasil hubungan gelapnya dengan Syekh Durrani. Padahal Durrani ini sudah punya istri loh.
Di jalan pulang, Adam pun hanya terdiam memikirkan apa yang dia lihat barusan. Jika seorang pemuka agama seperti Syekh Durrani ternyata bisa melakukan hal seburuk itu. Lalu Ibrahim pun menjelaskan bahwa dia menggali informasi tentang Durrani yang hanya mempunyai seorang anak perempuan. Dan barulah Ibrahim tadi mengetahui jika ternyata Durrani telah dikaruniai bayi laki-laki dari hubungan gelapnya dengan seorang wanita bernama Rim. Meskipun Durrani sudah menikahinya diam-diam setelah terjadi perzinahan, tapi tetap saja dia telah melakukan sebuah dosa besar yang seharusnya dihindari oleh seorang syekh. Maka dari itu Ibrahim pun menyuruh Adam menggunakan fakta tersebut untuk mencegah terpilihnya Durrani menjadi imam besar Al-Azhar. عشان انت هتساعدنا انه دراني ما يبقاش شيخ الازهر الجديد. ما هو اللي فض بكرته. ما هو اتجوز ريم جواز عرفي. كان عملها كده لوجه الله. Beberapa hari setelahnya, Adam menemui Syekh Beblawi di kantornya dan menceritakan jika Syekh Durrani telah memiliki hubungan gelap dengan seorang wanita hingga dikaruniai seorang anak tanpa diketahui keluarganya. Sudah pasti Beblawi pun tidak percaya begitu saja, namun dia mengecam jika memang itu adalah sebuah fakta. Karena sebagian dewan kemungkinan memilih Durrani sebagai imam besar selanjutnya, dan dosa Durrani itu akan mencoreng reputasi Al-Azhar. Lalu dengan beraninya Adam pun mengatakan jika dia akan membuat Durrani mengaku agar dewan-dewan tidak memilihnya sebagai imam besar. Syekh Al-Azhar عنده ابن في الحرام. لساني أنا اللي حيقولها يا فندم، هو بنفسه يا فندم. Setelah itu di pertemuan dengan Ibrahim yang selanjutnya, Adam pun mengatakan jika dia akan nekat menguak dosa Durrani untuk mencegahnya naik menjadi imam besar Al-Azhar. Ibrahim pun terkejut mendengarnya dan dia mengancam bahwa Adam bisa terbunuh sama seperti Zizu. Karena jika tindakan Adam malah memperkeruh suasana, bisa-bisa Durrani tetap naik menjadi imam besar, dan itu artinya misi pengangkatan Beblawi sebagai pengganti imam besar selanjutnya akan gagal. Lalu Adam pun mengatakan jika dia sudah mengetahui fakta tentang kematian Zizu yang menurutnya sengaja dibunuh oleh pihak keamanan negara sendiri. Karena Zizu tetap menginginkan Syekh Nim menjadi imam besar, berbeda dengan keinginan pemerintah. Mendengar itu Ibrahim pun hanya terdiam karena dia juga baru ngeh bahwa atasannya Mayor Sobila yang telah menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi Zizu akibat penyamarannya yang terbongkar oleh Syekh Nim. Dan itu dilakukan tanpa sepengetahuan Ibrahim. Jadi bisa kita simpulkan lur bahwa Soliman dan teman-temannya bukanlah pelakunya. Adam hanya diperalat untuk mengintai mereka agar mengetahui hubungan perkumpulan Soliman dan Durrani yang memiliki paham agama menyimpang. عشان كده مات اتقتل. انت لو فشل هتتمنى ان اللي حصل يحصل انت كمان. هو كان مش كده؟ ما كانتش حاسة. Di Forum Islam Internasional, di mana banyak mahasiswa dan semua Syekh Al-Azhar menghadiri event tersebut, ketika dibuka sesi tanya jawab, dengan nekatnya Adam bertanya kayak gini pertanyaannya lur. Jika seorang wanita muda yang sebut saja bernama Rim memiliki hubungan terlarang dengan pria yang sudah menikah hingga dikaruniai anak, sementara si pria adalah seorang pemuka agama, apakah Islam memiliki komentar tentang kasus tersebut? Wah, sumpah ini berani banget si Adam ya kan, sampai nyebut nama Rim segala. Apa nggak terkejut Durrani lur? وما هو الحكم الشرعي في هذه الحالة؟ الذي يتزوج وينجب سرا اسمها ريم وأنجبت طفلا من رجل. Para dewan sempat terdiam sejenak, terutama Syekh Durrani yang diminta menjawab pertanyaan itu oleh Syekh Beblawi. Syekh Durrani pun akhirnya meminta syekh lain untuk menjawabnya, dan karena merasa kikuk tersinggung, secara tiba-tiba Syekh Durrani pergi meninggalkan kursinya begitu saja di forum besar tersebut.
Tepat setelah itu pengambilan voting untuk pemilihan imam besar Al-Azhar selanjutnya pun dimulai. Setelah para syekh memberikan pilihannya, ternyata suara terbanyak dipegang oleh Syekh Beblawi. Sudah pasti tidak ada yang memilih Durrani karena sikapnya tadi di forum Islam yang menunjukkan jika apa yang ditanyakan oleh Adam adalah sebuah fakta yang dilakukan oleh Syekh Durrani, yaitu menikahi seorang wanita secara diam-diam tanpa diketahui keluarganya. الشيخ عمر الببلاوي الشيخ عمر الببلاوي الشيخ عمر الببلاوي عمر الببلاوي مبروك للأزهر الحمد لله. Setelah misi pengangkatan Syekh Beblawi selesai sesuai dengan mandat Jenderal Al-Sakran, alih-alih diberi penghargaan, Kepala Keamanan Negara yaitu Mayor Sobi dengan brengkesnya menyuruh Ibrahim untuk membunuh Adam dengan cara memfitnahnya telah membunuh Zizo dan nantinya Adam akan dihukum gantung. Semua itu dilakukan untuk menghilangkan jejak campur tangan negara dalam pemilihan imam besar Al-Azhar, karena tidak menutup kemungkinan akan ada suatu kelompok yang mengendus konspirasi di Al-Azhar dan menggali informasi ke Adam tentang keterlibatan pemerintah terhadap pemilihan imam besar. Akan tetapi karena merasa iba dengannya, Ibrahim hanya menyuruh Adam untuk mengundurkan diri dari Al-Azhar dan segera pulang ke kampungnya, serta menganggap dia tidak pernah bertemu sama sekali dengan Kolonel Ibrahim. الملاك بتاعك احنا خلاص ما بقناش محتاجين. بس يا فندم قدم استقالتك ارجع بلدكم قابلتني في يوم من الأيام. Setelah itu Ibrahim menelpon Sobi dan mengatakan jika Adam telah menghilang begitu saja. Jelas Sobi tidak percaya ya kan? Dia pun memanggil temannya yaitu Raid ke kantor dan memaksanya untuk menghubungi Adam agar mau menemuinya di luar kampus. Tanpa rasa curiga, Adam pun pergi menemui teman sekamarnya itu. Namun ketika Adam baru keluar gedung, dia pun langsung diringkus oleh ajudan Sobi. Begitu mengetahui jika Adam telah ditangkap, Ibrahim pun geram dan sempat menyerang Sobi karena Ibrahim merasa iba kepada anak itu dan Sobi juga tidak memberitahu soal pembunuh bayaran yang disewanya. Sobi pun mengatakan jika itu demi kebaikan Ibrahim sendiri. Lalu Sobi juga mengetahui niat Syekh Nim yang berpura-pura mengaku sebagai pembunuh Zizo, di mana maksud sebenarnya adalah saat persidangan nanti dia akan bersaksi bahwa Zizo adalah informan dari pemerintah dan itu akan menyingkap jika negara telah ikut campur dalam pemilihan imam besar Al-Azhar. Dengan nekatnya Sobi pun berniat membunuh Syekh Nim, namun Ibrahim langsung melarangnya karena mereka harus mendiskusikan hal ini dengan Jenderal Al-Sakran. الشيخ نجم. Sesampainya di sana, Sobi dan Ibrahim pun menjelaskan kondisi yang terjadi, terutama Syekh Nim yang memaksa untuk dijadikan pelaku pembunuhan Zizo dan akan menceritakan keterlibatan juga kebusukan pemerintah dalam pemilihan imam besar saat pengadilan nanti. Mereka bertiga pun akhirnya sepakat untuk menyuruh Adam membujuk Syekh Nim mengurungkan niatnya dan membuat pembunuhan Zizo hanya disebabkan oleh kecelakaan biasa. Karena bagaimanapun kali ini negara tidak bisa membunuh seorang pemuka agama terkenal seperti Syekh Nim begitu saja. Setelah di-briefing oleh Jenderal Al-Sakran, Adam pun bertemu beliau secara empat mata dan pembicaraan mereka dipantau oleh Ibrahim, Sobi, juga Al-Sakran. Setelah berbicara dengan Syekh Nim untuk beberapa saat, Adam pun mengatakan jika menurutnya Allah menciptakan manusia untuk melaksanakan perintahnya, bukan mengubahnya. Yang maksudnya jika Syekh Nim mengakui perbuatan yang tidak dilakukannya untuk menyingkap kesalahan institusi pemerintah, maka sama saja Syekh Nim akan berbohong untuk menyingkap kebusukan pemerintah. Maka sama saja Syekh Nim akan berbohong dan menyakiti dirinya sendiri. طب اللي بيعترف بجريمة مات هو كمان بيروح الجنة؟ بس خايف. أنا كنت فاكر إن ربنا مش عشان نغيرها
الشيخ النجم يسحب اعترافه. Tak disangka-sangka kata-kata seorang mahasiswa yaitu Adam bisa mengubah pemikiran seorang pemuka agama yang akhirnya Syekh Nim bersedia mencabut kesaksiannya dan akan kembali ke kehidupannya seperti sedia kala. Dengan ini kasus Zizo akan ditetapkan sebagai sebuah kecelakaan. Sementara itu setelah semua yang Adam alami di Al-Azhar dan tidak bisa melanjutkan studi hingga selesai karena harus mengundurkan diri, setidaknya Adam bisa pulang kembali, bertemu keluarganya dalam kondisi sehat walafiat dan kembali hidup membantu ayahnya sebagai nelayan. Alhamdulillah salam habib. ألف مبروك يا ابني. Abu Yar pantes menang banyak penghargaan di festival-festival film. Emang cakep sih ini film ya kan. BTW lur, memang terjadi konflik antara agama dan politik di Mesir. Contohnya di tahun 2020 atau 2013 yang paling ketara ya. Mungkin itulah yang menjadi inspirasi film ini dibuat ya kan. Ya gak usah jauh-jauh lah. Di negara Konoha juga kerap kali terjadi bukan? Assalamualaikum.